Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya perkenalkan, nama saya Egi. Saya akan mempresentasikan hasil karya makalah saya yang berjudul tentang manajemen zakat dan wakaf. Kebetulan saya mengambil materi tentang manajemen zakat di Indonesia. Tapi sebelum saya masuk ke materi, sekiranya kita marilah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini, agar supaya cepatlah pandemi ini berlalu. Dan bagi mungkin ada yang teman-teman atau saudara-saudara kita yang terkena dampak ini dan mungkin terkena juga sakit COVID-19 ini, marilah kita memanjatkan doa agar supaya diberikan kesembuhan dan senantiasa bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke, baik, kita masuk ke materi, yakni tentang pengelolaan zakat, ya. Nah, di sini pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini para khulafah ar-rasyidin, salah satu contoh adalah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Nah, beliau ini adalah sebagai amil zakat pada waktu itu. Nah, sebagaimana Rasulullah pernah mengutus sahabat Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, dan beliau di sini sabdanya yakni, engkau datang kepada kaum ahli kitab. Ingat ya, kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Kemudian di sini melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan tata cara pengelolaannya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah, ya, dan dapat dilakukan secara individual. Jadi dalam artian di sini ada badannya, ya, badan amil zakat. Kita dibuatlah sebuah badan pengelolaan zakat. Nah, di sini pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Nah, ini yang menarik. Dana zakat untuk kepentingan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga atau amil zakat tersebut. Nah, ya, di sini berdasarkan saya ambil 2 pokok permasalahan. Yang pertama, apa saja lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang diakui oleh Kemenak, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaan zakat menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, ini yang menarik nih. Jadi saya mulai saja, ya. Pembahasan yang pertama, yaitu lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia yang diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kita harus tahu apa-apa lembaga amil zakat yang diakui, dan ada pun yang mungkin di luar daripada Kementerian Agama, tapi yang bersifat positif tentunya. Nah, lembaga amil zakat skala nasional dan ada yang skala provinsi. Skala nasional itu terdiri dari Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah, Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Pesantren Islam Al-Azhar, Baitul Ma'al Muamalat, Global Zakat, kemudian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Perkumpulan Persatuan Islam, dan Rumah Yatim Ar-Rahmah Indonesia. Nah, di sini juga ada lembaga amil zakat skala provinsi. Maaf ya. Yang pertama Baitul Ma'al FKAM, kemudian Semai Sinergi Umat, Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas, Dompet Sosial Madani, Harapan Duafa Banten,
Solo Peduli Umat, Dana Peduli Umat Kalimantan Timur ya. Baik. Nah, itu nama-nama lembaga-lembaga amil zakat, baik dari skala nasional maupun skala provinsi. Nah, itu yang diakui oleh Kemenak RI. Kemudian, permasalahan yang kedua, pengelolaan zakat menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, di sini dalam upaya mencapai suatu tujuan pengelolaan zakat dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ini yang kita tahu bersama, yang kita sudah pernah dengar ya, namanya Basnas ya, Basnas, yang berkedudukan di ibu kota negara di Jakarta ya. Basnas provinsi dan Basnas kabupaten kota. Basnas merupakan lembaga pemerintah non struktural ya, yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Nah, kemudian Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Nah, dasar hukumnya nih. Yang pertama, dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah ini tertera dalam pasal 20, pasal 21, pasal 29 dan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, ini yang penting ya, penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Ya, di sini ya Basnas itu sendiri adalah sebuah lembaga ya non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Ya, dalam hal ini Menteri Keagamaan ya, Menteri Agama ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Basnas itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam negara kita ya, di Indonesia. Apa-apa yang kita salurkan melalui badan-badan amil zakat, kita harus sepengetahuan dari Basnas. Nah, oke, terakhir. Kemudian di sini saya berkesimpulan bahwa pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah ya, tentunya ya. Kemudian dikembangkan di dalam zaman sekarang ini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut. Nah, oke. Saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasi yang sudah menonton channel saya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa zakat itu adalah sebuah keharusan ya, keharusan dalam hal tidak merupakan paksaan ya. Seberapapun yang kita berikan itu merupakan pahala bagi kita dan berguna bagi orang lain, yang tentunya para fakir miskin. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.